Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali Sobat Saksano di channel saya ya. Dan masih di channel yang sama. Nah, di video sebelumnya kita sudah belajar pengenalan dan entry data di Google Spreadsheet di tugas 1 ya. Nah, untuk video kali ini kita beranjak ke tugas 2, operasi matematika dasar Google Sheet. Pertama kita subscribe dulu ya channel bersama TV. Sudah ya. Kemudian kita kasih like pada materi 2. Need an advanced website for your business? First, go to Wix.com. I'm Margot from Wix's team. Let me walk you through building your website. Kemudian kita kasih like. Oke. Di sini buatlah tugas baru atau buatlah sheet baru di Google Spreadsheet, diberi nama sheet tersebut dengan nama tugas 2. Kita buka Google Sheet dulu. Ini kemudian kita ke bawah. Nah, sini ya. Kita rename dulu ini. Klik kanan, dengan klik ini kemudian ganti nama jadi tugas 1 ya. Kemudian kita akan tambah sheet lagi ini, kemudian ganti nama ke tugas 2. Tugas 2. Kemudian buatlah laporan keuangan sederhana seperti contoh di sini. Kita buka contohnya ya seperti ini ya. Di sini ada nomor, tanggal, keterangan, debit, kredit, dan saldo. Baik, kita langsung mulai saja. Pertama kita buat nomor, kemudian tanggal, kemudian keterangan, kemudian debit, kemudian kredit, kemudian saldo. Saya rapikan dulu. Nomor 1, tanggal 1 Desember 2020. Keterangan saldo. Kemudian tanggal 2, nomor 2 ya, kasih tanggal 5 misalkan. Kemudian berklik dulu, ambil kas di bank. Kemudian nomor 3, tanggal 7-nya beli ATK misalkan, beli ATK. Kemudian nomor 4, tanggal 12 misalkan. Di sini beli kertas APS. Tanggal 17. Dan ada Sodoko dari Pak
misalkan. Sudah ya, saya geser saja ini atasnya sebentar. Pindah dulu ya. Tidak saya. Misalkan saldonya 15 juta lah. Kemudian untuk saldo ini rumusnya adalah sama dengan saldo posisinya di debitnya. Untuk saldo debit dikurangi kreditnya, sama. Nah, kreditnya kosong. Kemudian beli ATK misalkan 5 juta. Oh, mohon maaf ya, bukan di debit ya, tapi di kredit ya. Bagaimana rumusnya untuk saldo di sini? Nah, untuk rumusnya karena beli ATK di kredit pastinya mengurangi dari saldo awal. Di sini debitnya kosong, ada debit karena beli ATK itu termasuk kredit. Jadi kita rumusnya nanti saldo kalau di sini kita kurangi dengan kredit di sini. Kita coba sama dengan saldo dikurangi kredit. Nah, 10 juta. Betul. Misalkan ambil kas di bank 2 juta misalkan. Apakah kita masih sama caranya seperti yang tadi kita coba? Nah, tidak berfungsi ya. Jadi biar kita bikin rumus satu saja untuk semua data nanti ya, untuk semua data ke bawah nanti terus kita drag ke bawah, kita tambahkan di rumus 2 saja, tambahkan rumus saja ya. Nah, di sini kan saldo dikurangi kredit, kemudian kita bisa menambahkan di debit apabila ada debit nanti. Kita ubah rumusnya di formulan barnya ya. Kita tambah dengan ini. Jadi saldo dikurangi ini kredit, kemudian ditambah debit, kemudian coba ternyata hasilnya sama. Dan kalau kita drag ke bawah akhir di sini karena bertambah 2 juta ya, ini saldonya bertambah. Nah, misalkan beli kertas HVS lagi misalkan 2,5 juta misalkan ya. Nah, berkurang, ternyata rumusnya berfungsi ya. Kemudian ada sedekah lagi 500.000. Nah, jadi rumusnya tuh, bisa kita gunakan sampai data banyak. Datanya meskipun datanya banyak ke bawah ini, rumus ini masih bisa kita gunakan. Jadi rumusnya di baris kedua ya, masih ke bawah. Untuk baris pertama, kenapa tidak di baris pertama? Karena ini sumbernya sama dengannya, ini nanti mengambil dari saldo awal. Kalau di sini tidak bisa mengambil data yang ada di atasnya.
Kemudian di sini saya akan kasih rumus sum ya, untuk jumlah total misalkan. Maaf, saya kasih keterangan jumlah ya. Untuk jumlah debitnya, untuk jumlah itu rumusnya sum ya. Sum buka kurung data awal dan sum buka kurung kita buat dari data awal kolom debit ya, kolom debit paling atas sampai kolom debit paling bawah seperti ini. Kemudian kita tutup kurung dan enter. Untuk kredit kita bisa dragnya seperti ini, atau kita lihat dulu, kita menggunakan rumus yang ada di sini. Sum kita langsung drag dari data atau dari kolom kredit paling atas hingga kolom kredit paling bawah, hingga di dalam kurung sini akan terisi data kolom awal, kolom kredit paling atas hingga kolom kredit paling bawah. Kemudian kita enter, sama saja. Kemudian di sini sebenarnya banyak ya, ini ada count, average. Kalau average ini kita bisa gunakan untuk rata-rata, jadi bisa kita coba average rata-rata ini, coba dari kolom debit paling atas ke kolom debit paling bawah, sama seperti sum juga ya, tapi ini hitung rata-rata pemasukan. Kita lihat ternyata pemasukannya di sini sekitar 5.833 ya, rata-rata seperti itu. Kemudian di sini ada akun ini menghitung banyaknya data. Nah 3, karena di kolom debit di sini ada 3 data. Misalkan untuk kolom kredit kita coba ada 2, ternyata benar ada 2 data. Kita bisa hitung juga untuk rata-rata kredit dengan cara drag rumus awal ya, drag rumus yang digunakan kolom debit bisa kita drag ke kolom kredit, karena nanti rumusnya akan pindah kolom dari kolom debit ke kolom kredit. Kita bisa double klik sehingga tampil pembuktian ya, bahwasanya rumus di sini pindah ke sini. Nah, kemudian ada juga max ini maksimal, data paling besar dari kolom debit paling atas hingga kolom debit paling bawah 15 juta. Benar ya, di sini kita bisa lihat juga drag ke 5 juta paling besar, ternyata benar. Kemudian ada min di sini, minimal pengeluaran terkecil atau masukan terkecil. Ini kita drag ke bawah, kemudian enter. Sebenarnya kita bisa seperti itu. Kemudian kita kembali ke tugas. Buatlah rumus untuk menghitung secara horizontal maupun vertikal. Sudah ya. Di sini rumus yang vertikal di sini ya. Menggunakan sum, kemudian average, count, max, dan min. Kemudian rumus secara horizontal di sini. Kita bisa menghitung seperti ini. Agar rumusnya tidak berfungsi ya, apabila kita mau menghentikan sebuah rumus jika tidak mau difungsikan, kita tambahkan di depannya aksen, jadi rumusnya tidak akan berfungsi.
Jadi seperti itu sobat Sekusano, untuk operasi matematika dasar di Google Sheet. Sampai jumpa di video selanjutnya, semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.